supaya memperbaiki keadaanmu dan juga rumah tanggamu. Apa solusinya lae? Supaya kau bahagia, itulah dipertemukan Allah lae sama orang seperti aku dan teman-teman apologet muslim lainnya. Apa solusinya itu? Iman dan Islam. Lae, kalau Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku pun berani berkata hal yang serupa lae. Kami umat Islam adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui kami umat Islam. Kami umat Islam. Melalui siapa? Melalui Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dan apa yang diwasiatkannya kepada kami. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berani. Jalan kebenaran kami dan hidup. Kau mau menuju kepada jalan kebenaran lah? Yuk. Ikut. Lah mau bahagia di sisa umur hidup mulai? Yuk. Ikut. Apa? Siapa yang jamin, Faruk? Allah yang jamin. Bukan aku yang jamin. Allah yang jamin. Ibaratnya lah ya, aku punya mobil, ku kasih kau tumpangan dalam mobilku, ikut kau. Jangan kau banyak tingkah di dalam mobilku ini, ngikut aja kau. Barakallahu fikum Bang Azam. Niscaya sampai kita kepada tujuan ini, kalau kita mau ke Batam. Sampai kita ke Batam. Niscaya kita sampai. Kalau mengikuti perkataanku, insya Allah kita nyampai. Kalau mengutip apa yang dijanjikan oleh Tuhanku, pasti kau sampai. Gak pakai insya Allah. Insya Allah itu hanya ketika kami hamba yang berkata. Tapi kalau kami mengutip, contoh ditanya si Faruk, pasti kau nggak kau masuk surga? Berdasarkan perkataan siapa? Aku atau Tuhanku? Perkataanmu, insya Allah. Perkataan Tuhanmu, pasti masuk surga. Faruk, pasti nggak kau bahagia dunia dan akhirat? Berdasarkan perkataan siapa? Perkataanku atau Tuhanku? Atau janji Tuhanku? Berdasarkan janji Tuhanmu, pasti aku bahagia dunia dan di akhirat. Lain, le glory, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Karena kehidupan kita lain di antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lainnya. Itu kehidupan kita di dalam Islam. Oke? Aku memberikan jalan kepada lain, kan gitu. Memberikan solusi kepada lain, karena aku yakin kau laki-laki, aku laki-laki, ya. Dan aku memandang kau berhak untuk bahagia. Langkah pertama, ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu bukan urusanmu, tapi urusan kami. Paham? Langkah pertama, kau ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah kau ucapkan 2 kalimat syahadat, semua yang kau katakan tadi itu bukan urusanmu lagi, tapi urusan kami. Dan ketika kami ditanya, urusanmu betul-betul Faruk? Bukan. Urusan Allah, Tuhan kami. Siapapun manusia di atas bumi ini tidak akan berani memberikan jaminan kepadamu ini selama dia kafir. Tapi kami selaku orang beriman berani memberikan jaminan ini kepadamu. Apapun unek-unek di kepalamu, apapun keraguan-raguan dalam hidupmu, apapun semua penderitaan yang kau rasakan saat ini, apapun semua kecurangan kau rasakan saat ini, apapun segala sesuatu pedih yang kau rasakan saat ini, solusinya tak lain dan tak bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah kau ucapkan itu, semua itu bukan urusanmu lagi, tapi urusan Allah. Siap? Jangan sekarang Bang, masih banyak hal yang harus ini Bang ya. Apa yang banyak hal harus diapain? Banyak yang harus dipikirkan Bang. Bukan urusanmu lagi, kan aku bilang. Bukan urusanmu lagi. Setelah kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kau pikirkan itu bukan urusanmu lagi. Wallahi bukan urusanmu lagi. Kenapa nggak urusanku? Tanya sama Bang dulu. Karena sudah diurus oleh Allah. Nanti seiring berjalannya waktu, lah dengarkan ya aku ya. Apa yang kau katakan ini berdasarkan pemikiranku sendiri, pengalamanku sendiri lah. Bagaimana nanti kalau aku begini dan begitu. Tapi setelah aku jalani ternyata semua itu bukan urusanku. Itu urusannya Allah. Urusanku tinggal menyatakan, mengikrarkan imanku tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kalau kau nggak percaya, sebut satu. Satu saja yang menjadi beban pikiranmu untukmu menahan diri dari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu bebanmu apa? Silakan.
Satu, apa lah ya? Apa lah ya? Silakan. Ya, aku kasih tahu ya, Bang ya. Iya, silakan, silakan. Inilah enaknya Islam. Islam itu musyawarah lah ya. Nah, Aku mau ngajak kalau musyawarah ini, silakan. seperti beberapa kali, Bang, aku udah bilang. Dan ini yang kedua kalinya tawaran bagiku ya. Iya. Ini dua kali tawaran bagiku, dan tawaran pertama itu, kalaupun nanti aku syahadat, Bang, Abang nggak bisa lihat aku lagi lebih lama. Kenapa bisa begitu? Karena yang membentengi aku nggak terlalu kuat, Bang. Kemana? Yang membentengi hidupku nggak kuat, aku jamin. Maksudnya yang membenteng hidupmu itu nggak kuat itu maksudnya kayak mana tuh? Maksudnya kayak mana? Bisa nggak bisa nggak dijamin? Apa itu? Hidupku lebih lama. Gimana? Hidupku lebih lama. Maksudnya gimana? Bisa nggak aku menjamin hidupmu lebih lama gitu? Aku aja, Bang, perjuanganku, Bang, meskipun aku keluarga Kristen, Bang, perjuanganku itu aku melawan kuasa kegelapan itu, Bang, perjuanganku, Bang. Hmm. Bayangkan Abang, gereja setan, Bang. Abang pernah tahu gereja setan, Bang? Iya, satanik. Dia tuh ngincar aku sampai sekarang. Terus? Kalau aku kalimat syahadat, Bang, aku buka celah. Hmm. Terus masalahnya bagi kita apa? Masalahnya aku nanti mati, Bang. Hitungan berapa Lae, ku ceritakan samamu. Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mensiarkan Islam di tanah Arab, ya, seluruh pembesar-pembesar elit-elit dari kafir Quraisy dengan hartanya yang triliunan, bahkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun ingin membunuh Nabi kami, tapi ketika Allah tidak berkehendak Nabi kami meninggal, dia tidak meninggal di tangan mereka. Oh, itu Nabi Faruk. Tunggu. Itu Nabi, ya kan, itu Nabi. Coba Ya. kasih contoh yang paling rendah, Faruk. Bilal bin Rabah, ya, adalah seorang budak. Ya, di mana tuan dia bernama Umayyah. Bilal ini budak lah, kok kan nggak budak. Budak ini lah, kalau mau dimatikan tinggal diginikan aja dia, tik, mati dia lah. Terbunuh dia oleh tuannya Umayyah. Tapi apa yang terjadi lah? Kebalik lah, Umayyah lah yang mati di tangan Bilal. Gak ada yang bisa nyentuh dia. Kalau aku ceritakan sama Lai bagaimana perjuangan Bilal itu hingga akhirnya Bilal itu tidak terbunuh sesuai dengan keinginan daripada Umayyah, kan gitu, panjang kali. Kalau masih sataniknya aduh cuman di Kristen setan bisa mencobai Tuhannya, di Islam setan lari nengok Tuhan, nengok Islam. Makanya aku bilang yang kayak gitu-gitu bukan urusanmu, urusan Allah. Itu nanti urusan Allah. Seiring dengan itu nanti semua akan terbuka lebar jalannya itu. Semua akan ternyata ada solusinya. Ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Gitu loh. Itu semua hanya ketakutanmu saja yang dipergunakan oleh syaitan laknatullah untuk mengekang cara berpikirmu yang luas. Bukan, Bang. Aku memang dari keluarga Kristen, Bang. Keluarga Kristen. Aku dari Protestan. Ya. Aku tuh begini nih, Bang. Makanya aku berani hidup sendiri kayak gini. Ini karena Kristenku beda dengan Kristen yang lain. Nah, jadi karena aku tahu, Bang, sebelum aku bertobat waktu itu, Bang, aku berhadapan sama nggak terbilang, Bang, nggak sanggup aku katanya. Iya, berhadapan sama siapa? Sama setan. Setannya nggak setan biasa. Nggak setan biasa, Bang.
Ngincar aku tuh bukan bukan manusia, bukan bang. Karena aku udah diperingati bang. Nggak bisa lari aku bang. Hmm. Oke, Lae, ya. Di dalam Islam Lae tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah Lae. Ya, bahkan kuasa-kuasa syaitan itu jangankan untuk ngelawan, bertemu sama umat Islam aja nggak berani mereka Lae. Nggak perlu umat Islam itu untuk melawan syaitan ya atau kekuatan-kekuatan gaib yang saya katakan tuh kami nggak perlu gini Lae. Kami nggak perlu menambah gerakan kayak gini lagi. Kalau ada yang kayak gitu ngelawan setan, dia penipu itu. Nggak perlu. Bahkan dengan bersinnya kami putus kaki setan. Acim. Jangan naik. Dan aku bilang lah yang kayak gitu-gitu itu nggak jadi benturan bagi Islam lah ya. Satu-satunya umat yang paling ditakuti oleh syaitan dan itu dikatakan oleh syaitan di dalam Al-Quran kecuali terhadap hamba-hambamu yang tunduk dan patuh padamu, kata syaitan. Syaitan yang ngomong loh. Siapa tuh? Islam. Kecuali terhadap hamba-hambamu. Kalau lain masih kayak gini ya iyalah lain bulan-bulanan setan cemana. Bulan-bulanan setan. Kalau kita lain nggak perlu pakai gini-gini nggak perlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Kalau ada bacaan yang bisa menghancurkan gunung kata Allah, dialah Al-Qur'an. Kalau ada bacaan yang tidak mampu ditampung oleh manusia, oleh siapapun selain daripada orang-orang beriman, siapa itu? Al-Qur'an. Setan nggak mampu dia mendengarkannya lah. Masih baca alif lam mim kami ayat apa? Alif lam mim ya. Ayat muqatta'ah, pembuka dalam sebuah surah. Nggak berani dia. Gitu le. Kalau nggak percaya, tolong dong panggil lu setan itu kemarin sini. Sini, panggil. Ini muka si Paruk ini panggil setannya sini. Kalau dia wujud di depan mataku, ku tampar giginya. Kalau wujud di depan mataku, ku tampar dia. Gitu loh. Kalau dia mau bermain di sini, ku bakar dia. Insya Allah ku bakar dia. Kami umat Islam gak takut sama kayak gitu-gitu lah. Halah. Jadi gini lah ya. Inilah luar biasanya Islam ini. Islam ini penuh dengan ilmu lah ya. Kehidupan alam materi dengan alam jin, syaitan itu ada dua lah ya. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Syaitan dari golongan manusia, itulah orang-orang kafir yang mengajak manusia menyembah selain daripada Allah. Itu syaitan dari golongan manusia. Syaitan dari golongan jin, itulah mereka yang tidak kelihatan. Alamnya manusia dengan alamnya jin, ini beda dimensi lah ya. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap jin, ya syaitan dari golongan jin, ketika si manusia ini tadi menyerahkan dirinya kepada si syaitan dari golongan jin tadi. Melalui apa? Melalui akad. Melalui akad. Nah, itulah yang terjadi dalam Lukas 4 dan juga Matius 4. Kata iblis di situ kan, kalau kau mau menyembah kepadaku, kata iblis, segala sesuatu yang kuberikan kepadamu. Nah, itu kita sudah menjual jiwa kita kepada dia. Dan di kita akan dibawa dia ke alamnya. Kita yang menyeberang ke alam dia. Makanya dia bisa mencelakai kita. Tapi selama tidak ada kesepakatan antara kita dengan dia, maka dia tidak akan bisa ngapa-ngapain kita. Analoginya gini lah, setan itu dianalogikan hidup di dalam air seperti ikan. Kita manusia hidup di darat, manusia. Lae nggak akan bisa melawan ikan cupang di dalam danau, nggak bisa lawan ikan cupang. Tapi begitu ikan itu nyebrang sampai dia ke darat, jangankan ikan cupang, ikan hiu pun meninggal ya bikin. Ikan hiu pun bisa lae cincang di daratan, gitu loh. Bukan ikan cupang, begitu juga dengan lae. Di daratan lae, di air, jangan lae lawan ikan cupang. Nyelam dia 3 meter ke bawah, meninggal lae. Begitulah tadi, kenapa lae bisa terbawa ke dalam air ketika lae mengadakan perjanjian atau menukar jiwa lae sama ikan tadi melalui akad perjanjian. Tapi kalau akad perjanjian itu tidak ada, nggak akan bisa.
Makhluk air itu mengapain lain nggak akan bisa. Makhluk darat juga nggak akan bisa mengapain makhluk air, nggak bisa. Gitu loh. Makanya lah bagi kami umat Islam, cerita-cerita tentang setan, kuntilanak, genderuwo bagi umat Islam, itu congkel-congkel gigi kami lah maaf lah Sini congkel gigi itu, congkel-congkel gigi gini. Kami bukan mau sombong gitu loh. Kekuasaan-kekuasaan seperti itu kalau datang di hadapan kami, aku bilang lah di hadapan kami, nggak pernah guru kami itu ngajarkan gini. Hojo! Nggak ada itu. Kalau dia apa nyata dia di depan mata kami berwujud dia, ku pegang tenggorokannya ku tampari ketepak. Kalau lain nggak percaya, tunjukkan kepada kami umat Islam di atas bumi ini yang katanya tempatnya angker. Ada suster ngesot, ada setan genderuwo, setan hantu belau, tunjukkan. Nggak usah kau kasih aku banyak-banyak, kasih aja aku sebungkus nasi, tidur aku di situ. Nggak usah banyak-banyak lah, sebungkus nasi aja aku kasih. Biar kuat aku tidur di situ begadang, sebungkus nasi 12.000, di situ aku tidur. Kami takut lah, hantu. Setan nggak ada. Setan yang orang beriman kabur. Macam mana? Tapi inilah ialah ikrah fiddin. Tiada paksaan terhadap Islam. Semua kembali kepada dirimu lah ya. Apa yang kusampaikan kepadamu ini adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepadamu. Tidak ingin, karena sudah cukup banyak penderitaan yang kau rasakan. Tekanan yang kau rasakan, bahkan dari pelopak matamu saja bisa kulihat lah mentalmu sudah kena. Sebagai seorang laki-laki udah kena mental mulai. Mental kelaki-lakianmu itu sudah kena. Maka Allah menginginkan yang baik kepadamu. Dipertemukanlah kau sama muslim seperti itu Nora, seperti aku, di mana kami memberikan solusi kepadamu. Coba aku tanya sama mulai, sudah keliling kau ke komal-komal Kristen lah. Pernah mereka memberikan kau solusi bahkan menyenangkan mulai? Enggak ada. Kau ucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu bukan urusanmu, tapi urusan kami. Cocok nggak teman-teman di bawah? Assalamualaikum untuk Nora. Cocok nggak itu rasa itu Nora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok nggak? Gimana? Asyhadu? Belum yang sekarang, nggak mau. Tapi lah janji ya, dengar aku lah ya. Kalau setelah ini ternyata kematian duluan mendatangi kamu, di yaumil akhir nanti jangan kau tuntut aku itu Nora dan saudara muslim lainnya ya. Siap. Ya. Karena kami sudah mengupayakan memberikan yang terbaik padamu, tapi kau yang mengundur-undur waktunya, betul? Betul. Karena masalah umur kita nggak tahu teman-teman ya. Iya, iya. Silakan. Yang pertama udah. Yang kedua, apa bebanmu? Beban yang kedua silakan Le. Bilang Le. Itulah enaknya dalam Islam ini Leku. Kami tidak hanya pandai ceramah, tapi kami memberikan solusi. Gitu loh. Kami siap memberikan solusi. Apa bebanmu? Silakan yang kedua. Jangan lain kali aja loh Bang, kita ini lagi. Nggak apa-apa lah belum tentu situasinya seperti ini, belum tentu belum tentu keadaannya seperti ini, belum tentu waktunya selapang ini belum tentu. Mumpung ada waktunya, memang pas momennya, dan teman-teman di bawah pun siap menunggu kok, siap mendengar kok. Apa yang pertama kan setan, udah selesai masalah setan. Setan udah selesai, diurus sama si Paruk setannya. Yang kedua, apa Leku? Apa lagi ya? Aku belum. Gimana cara ngomongnya ya? Bilang aja dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi teman-teman tolong bantulah tetep layarnya ya. Teman-teman tolong bantu di tetep layarnya, tembuskan teman-teman ke 600k teman-teman ya. Yang dimudahkan Allah rezekinya bolehlah ya. Diisi WL-nya atau diberikan sedikit ya.
kekuatan, kesenangan, ya, di dalam hatinya lay glory ini teman-teman. Yang punya mawar-mawar boleh berikan kepada dia teman-teman ya. Yang punya apa topi-topi bolehlah kasih ke dia. Ya mudah-mudahan ya itu bisa memudahkan urusannya dia. Sedekah di dalam iman dan Islam tidak harus kepada sesama umat Islam teman-teman, tidak. Tidak. Bahkan kepada kucing saja, kepada hewan aja pun kita dihitung sedekah kok. Gitu loh. Selama dia tidak termasuk dalam kategori kafir harbi. Kecuali kafir harbi itu nggak boleh. Gitu loh. Lah ini kan tidak memerangin Islam. Dia selama aku tengok nggak pernah menghujat. Makanya kemarin pernah kita kirimkan dia hadiah 600.000 rupiah. Bahkan Bang Faruk ini mau kirim dia hadiah lagi nih, Quran terjemahan yang tidak ada original teksnya. Masih saya cari, yang lainnya sudah kita siapkan. Untuk layak ini sudah siap 2 kilogram basreng, sarung, kopiah, Quran, sama parfum konsili. Udah kita siapkan sama lain. Cuman supaya jangan pengiriman 2 kali, aku tinggal nunggu Quran terjemahannya sajanya. Masih cari-cari di mana dapatkannya. Gitu loh. Yang lainnya udah kita siapkan. Silakan Laiku. Yang kedua apa Lai? Ya, oke lah. Memang ada tadi tebakan dari typing di bawah benar. Apa itu? Ekonomi. Ekonomi. Lai, setelah Islam kau menjadi hamba yang maha kaya, Lai. Ragu kau dengan ekonomimu. Sementara ketika kau menyembah setan, kau percaya dengan ekonomimu. Makanya aku bilang, masalah kau ini masalah tai gigi, Lai. Kau yang mempersulit kehidupanmu dengan pemikiranmu yang ditunggangi oleh setan. Kan aku bilang tadi, kau ucapkan 2 kalimat syahadatmu, selesai perkara hidupmu, cemana? Selesai semua, cuman nggak mungkin di sini ku bukakan samamu lah ya. Gitu loh. Setelah kau ucapkan 2 kalimat syahadat, di mana tempatmu? Tempatmu di mana? Di Sidikalang, Le. Akan ku kirim orang menjemput kau ke Sidikalang, masuk ke pondokku. Belajar dulu berapa bulan di situ. Setelah itu kita pikirkan bagaimana hidupku ke depannya. Nggak usah kau keluar biaya. Malam ini kau mau dijemput, berku telepon Grab langgananku. Hah? Jangan dulu, Le, karena gini aja dulu, sampai dulu kirimanmu dulu, aku baca dulu yang kau kirim itu, kau rasakan dulu, ya kan? Nah, aku Al-Quran yang kau kirim nanti, biar ku baca-baca. Nah, jadi kalau nanti udah ku baca, baru aku kan tercerahkan kan kalau kayak gitu. Oke. Tapi gini aja lah ya. Aku udah cari-cari Quran terjemahan yang tidak ada original teksnya, tapi sampai saat ini belum dapatku. Aku punya beberapa stok Quran baru, tapi ada original teksnya. Andaikan itu ku kirim sama Mulaye, bisa kau pastikan kau akan muliakan Quranku? Bisa. Ya, tidak menghinakan Quranku? Bisa. Oke, siap. Insya Allah besok ku kirim semua samamu. Ku siapkan ini ya, bentar. Untuk Nora. Untuk Nora. Tengoklah ya. Dari kemarin semua sebenarnya udah kusiapkan. Ini Qurannya masih baru nih, Lai. Nih. Ini baru. Tapi ini ada original teksnya. Ya kenapa ini tidak aku kirim? Aku takut sampai sana nanti Quranku tuh kau tidak muliakan. Gitu loh. Tapi aku udah janji. Intinya dengan janjimu ini tadi, aku bisa berpegang gitu loh. Kelak Allah tidak akan tuntut aku.
Andaikan lain macam-macam dengan Quranku. Ini dia Qurannya. Ini kedua parfummu. Dari kemarin udah kusiapkan di sini 2 botol kan, ku bilang mau kirim ke parfum, betul? Betul. Ini 2 botol. Ini basrengmu 2 kilo kan? Ya. Ini sekilo. Nih 2 kilo. Oke. Oke. Nah, yang lain kan sisanya kan lobe sama sarung, betul? Betul. Nah, lobe sama sarungnya di tempat kerjaanku. Karena nanti ketika proses pengirimannya itu orangku yang ngerjain, bukan aku. Insya Allah besok ku kirimkan lah ya. Tapi aku berharap sama Allah semoga kematian tidak mendahului kamu sebelum hidayah datang kepadamu. Iya. Gitu loh, Le. Makanya kita bilang, Le, inilah indahnya Islam. Kami umat Islam ini sudah terbiasa, Le, untuk mengirim-ngirim hadiah, Le. Nggak pelit kita umat Islam ini, Le. Jangankan kepada saudara seiman seakidah, Le. Sama orang yang tidak seiman sama kami pun baik, saling memberikan hadiah kami. Mentraktir-traktir makan, apa, nggak saling memberikan hadiah. Gitu loh, nggak pelit kita. Aku, Le, maaf cakap, Le, ya, Le sendiri tengok ya. Sampai mau keluar kadang lidahku ini jual parfumku ini. Ayo, 120.000 per botol, 120.000 per botol. Berapa puluh ribu lah untungnya. Tapi ketika aku mau memberikan hadiah sama saudaraku, nggak pelit. Langsung kasih 2 botol. Gratis. Apalagi sarung kita belikan. Gitu loh. Karena apa? Berarti si Faruk banyak uang? Enggak, bukan karena banyak uang. Senang kami, Le. Ini umat Islam ini senang kali membahagiakan orang lain. Gak bisa kami katakan, lah bagaimana ketika kami menyenangkan hati orang lain, tersenyum dia dengan perbuatan kami, itu rasa bahagianya itu gak bisa terlukiskan, lah. Seakan-akan gini, lah ya, kalau aku pribadi ya, seakan-akan aku melihat nabiku, Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan perbuatanku. Itu, lah. Makanya ketika kami mau berbuat itu, kami berpikir, Le, kami takut, kami umat Islam ini takut, ya, kami takut kali kalau nanti Nabi Muhammad SAW itu mengingkari kami sebagai umatnya. Karena apa? Karena kami melakukan sesuatu itu yang tidak diridhoi dia, nggak suka. Makanya Nabi mengatakan siapa-siapa di antara kami yang mencelakai, menyakiti, kan gitu, orang kafir, kelak nanti Nabi kami yang jadi lawan kami. Kami akan berhadapan dengan Nabi kami, kecuali terhadap kafir harbi. Yang suka maki-maki. Iya, yang menghina Nabi kami, menghina agama kami, mengolok-olok Allah, mempelintir-pelintir Al-Quran, itu kafir harbi. Kami nggak boleh baik sama orang kayak gitu. Nggak boleh itu. Karena dia sudah memerangi agama kami. Bahkan lah ya, kami, umat Islam ini, makanya kayak aku nilai, teman-temanku, jangankan yang Islam, yang Kristen pun senang kali main-main ke rumahku, Le. Senang dia. Dia pikir aku royal apa? Enggak. Padahal Nabi ku yang mengajarkan itu. Apa yang diajarkan? Memuliakan tamu. Apa makanan yang ada? Aku main dulu ke rumahmu. Makanya malam ini kamu datang biar ku jemput. Boleh? Malam ini? Iya. Malam ini kamu berangkat dari sana ke mari? Boleh. Oke. Betul? Betul. Dijemput kau ke Sidia Kalang? Iya. Ntar aku telepon. Tapi nanti Lai tidurnya di pondok kita gimana? Gak masalah. Ntar ya. Aku telepon dulu langgananku nih. Kemana Lai dijemput? Di Sidia Kalang? Sumbul Pegagan. Assalamualaikum, Riz. Riz, kau mau menjemput kawan di Sidi Kalang? Sidi Kalang. Kapan, Pak? Sekarang. Sekarang berangkat Sidi Kalang. Iya, Sidi Kalang kan, Le? Iya, kalau bisa besok pagi aja.
Oh, besok pagi katanya. Besok pagi. Sini Kalang, boleh lah, Pak. Sherlock nanti lah, Glory ya. Hah? Itu bang. Sherlock aku enggak, nanti ku kirim sama Sherlocknya, jemput dia ke sana. Besok pagi aku harus sampai sana apa cemana? Berangkatnya lah kau pagi. Jam berapa kau nyampe ke sana ya nggak masalah. Penting kau berangkat besok pagi gitu kan lah ya. Ya. Oke, to the point ini, to the point. Oke, to the point dulu Riz nih. Jangan sampai kau dirugikan. Kau minta ongkos berapa PP? Nanti kau bawa dia, jumpain aku, terus ke dia nanti tidur mungkin di pondok kita. Berapa orang Pak? Kan Bapak? Satu. Satu. Berapa? Berapa? Aku nggak bisa sama Bapak nih. Tentukan aja. Ini karena sambil live ini, Riz. Kenapa aku bilang kayak gini, Riz? Biar yang kemarin tuh nggak kejadian lagi sama aku, Riz. Paham kok kan? Kenapa? Paham kok kan? Aku sambil live ini, aku speaker kan. Kalau yang kemarin itu kan nggak aku bikin kayak gini. Kalau ini aku bikin kayak gini. Biar jangan terjadi lagi sama aku yang kejadian kemarin itu. Berapa kau minta? Bapak lah, tuh bingung aku. Enggak, kali ini kau harus sebut, gitu loh. Gimana? Dia pulang balik sini Kalang kan Pak? Enggak. Nanti dia tidur di pondok. Enggak. Dia belum balik. Enggak mungkin langsung balik ke Sidikalang lah. Meninggal dia nanti capek kali. Nanti dia tidur di pondok. Rp1 juta nih ya teman-teman bilang. Rp1 juta cukup. Yaudah Pak, Pak Bapak. Oke. Oke, siap. Besok aku kabarin Riz ya. Ya Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Iya, aku tinggal tunggu dia. Kalau dia serius, dia Sherlock aku kan. Kalau enggak dia Sherlocknya aku mau kemana kau pergi kan? Oke, ya. Assalamualaikum. Siapa? Pak. Nah, besok Jumat, Masya Allah. Besok Jumat berkah. Di hari Jumat yang penuh keberkahan, dijemput kau besok pagi leku, ya kan sama dia. Ya, tapi kalau boleh jangan dia masuk ke perkampungan mulai ya. Ya, langgaranku ini jangan masuk ke perkampunganmu. Dia harus kujaga juga keselamatannya. Kalian ketemunya di jalan lah. Entah Lai keluar dari kampung itu, di gang itu, atau di gang ketemunya, jangan masuk mobil dia ke dalam, ya. Iyalah ya. Oke? Oke, Lai? Oke. Oke, ini ada yang minta nomor rekening ini, Lai. Ya, ini untuk kau besok ini. Kalau besok kau ternyata nggak jadi datang, berarti duitnya untuk aku nih. Ya kan teman-teman, betul nggak nih? Ya kan? Sebenarnya insya Allah Bang Faruk sendiri mau tanggulangin, tapi ada teman-teman minta noreknya nih, biar tahu dia teman-teman. Jadi kalau dia nggak datang kan rugi dia kan nih, biar kita tahu ini udah dapat berapa dia. Coba teman-teman, cuman ya 10.600 1342 0040. Nah itu Bang Mandi Bala. Sebenarnya besok aku ada kelas Nahu Sorob. Cuman kalau memang besok Lai datang, oke. Besok kita ketemu, ya. Aku kawani besok Lai, kita ngobrol-ngobrol, kan gitu. Nanti aku sendiri juga yang ikut mengantarkan Lai nanti ke pondok. Iya. Oke Lai? Oke. Tengok nih, udah di ini ya, itu tuh. Coba tapping teman-teman yang sudah TF tapping, biar tahu Lai Glory. Coba teman-teman. Nyesal besok dia nggak datang ya kan? Coba, tengok itu Lai. Jangan nyesal kau besok. Besok kalau udah pergi tukang Grab aku, nggak nggak datang kan gitu. Rupanya Lai nggak ada, fix ya. Duit untuk aku ya, betul? Ya.
Ayo teman-teman, siapa yang udah TF? Jangan di spam lagi teman-teman. Jangan di spam lagi tolong. Mandiri. Mandi sendiri. Tapping. Aku udah TF sekian biar tahu dia. Aku nggak bisa buka teman-teman karena HP-nya di sini. HP-nya aku pakai live ini. M-bankingnya aku pakai ini. Yang sudah TF tapping biar kita kasih tahu sama dia. Nah, Bill Alstar Energi sudah tuh bang, aku 1 juta kata bang Bill Alstar. Oh, Bill Alstar udah 1 juta, yuk kolej 1 juta. Mandi sendiri. Nih, Hal Joinan udah 1 juta, mandi sendiri bang. Betul lah kalian, weh, tapi kalian jangan bohong kalian. Nih, Bang Joy Hinian 1 juta dia, coba itu. Mandi sendiri bangnya bang. Ini, tengok nih, apa lagi nih? Oke, lagi OTW TF. Ini Bang Mawarno 100. Ini Bang Joninan udah tadi ya. Nih. Bilang aja udah TF 10 juta biar makin tergiur. Gak boleh gitu. Dalam Islam gak boleh gitu kita. Boleh. Gak boleh kita bohong. 1000 langkah. Yang betul lah. Masa 3 juta 1000 langkah? Bang 1000 langkah masuk, ntar ku cek ya. Mudah-mudahan gak rungkat nih. Yang betul ini Le. Ini betul nih. Bahrani 20.000, Muhammad Jibril 1 juta, Wiharjo 200.000. Ini yang udah betul itu. 1 juta 1.300.000 sudah kita bikin. Udah ada 1.300.000. Udah lepas ini ongkos motormu. Kalau ada lebih kita kasih 1.300.000 aja lah si supir Grabnya teman-teman. 1,3 kita kasih. Bang Bunda Lili itu 100.000. Udah 1,4. Oh. Udah 1,4. Ada lagi. Nanti kalau ada sisanya aku kasih sama kamu Le setelah aku di Medan. Coba. Oh, di Medan. Hah? Oh, di Medan. Gimana? Lah di Medan. Ya aku terpaksa berangkat lah ke Medan menjemput Lae. Oh. Aku dari Siantar ke Medan, ku jemput Lae. Karena mungkin kawan itu kan dari tempat aku ngantar kau ke Siantar, dari Siantar karena gini, pondok kita kan di Medan. Oh, pondok di Medan. Pondok di Medan. Maka aku harus berangkat dari Siantar, aku berangkat ke Medan. Karena nggak mungkin Lae pergi sendiri ke sana, ke pondok, diusir lah Lae nanti sama ketua pondok kita. Harus kudampingin, aku yang bawa ke situ, bawa KTP mulai ya. Oke, Le. Oh, biar lapor nanti sama apanya, sama RT RW-nya. Aku udah TF bang, 200.000. Nah, ada nanti sisa itu, ku kasih sama uangnya Le. Apalagi nih, Siantar di mana bang? Di lapangan bola. Jadi kalau Le berangkat pagi, aku dari Siantar, dari sini ke Medan itu perjalanan 2 jam dari tol. Kalau aku berangkat jam 6, jam 4 sore aja lah. Aku berangkat setengah di jam 5 lah. Berarti setidaknya habis maghrib aku udah sampai. Habis maghrib aku sampai. Mudah-mudahan lah ya. Besok berubah hidup mulaiku. Mudah-mudahan besok itu adalah awal dari kebahagiaan mulai ya. Nih aku udah TF bang 50. Ada lagi tuh 50 tuh. Wah banyak Le. Bisa makan enak besok kok di restoran. Nomor rekeningnya, ya kita baca lagi. Bang Andi Bala, silakan abangku. Bang Andi Bala, silakan bang. Bang Andi Bala, silakan. Dibikin lagi nomor rekeningnya Bang Andi Bala. Nah itu tuh. Iya betul, Bang Mul Sunggar, betul.
Besok aku berangkat dari Siantar, kalau udah ketemu sama Lai ini, besok kami live. Kutunjukkan sama teman-teman, aku udah sama Lai Glory. Ah ya itu. Yo, ada tambahan lagi. Aku udah TF ini Bang Zul. Berapa tadi Bang Zul? Saya catat ini Bang Zul. Bang Zul udah TF katanya. Udah cukup teman-teman. Jangan di spam lagi teman-teman. Cukup. Itu Bang Pendi 100. Udah cukup. Jangan di spam lagi teman-teman. Cek lagi Bang Faruk. Siap. Bentar ya. Saya cek lagi ya. Lai, ini banyak kali nanti kalau aku baca, aku tulis ini satu-satu ini bisa rungkat kita ini. Ada Bang Eva, Bunda Eva, bentar ya. Angga 50, Mulyadi 300, Eva 100, Salama 200, Maskur 300, Takroni 50, Syarif 100, Jul Priyadi 100, M Kusen 20, Susana 50, Rafdi 100. Siapa lagi namanya ini? 200, Tatang 100, GoPay 20. Ini kalau dihitung-hitung lah ya, sudah ada 2 juta lah ya. Bapak ini mu'alaf kah? Insya Allah Bangku, dalam waktu dekat. Besok beliau ini mau ketemu Bang Faruk. Ya, besok ini mau ketemu sama Bang Faruk. Besok pagi kita gerakkan ya Grab langganan kita berangkat menuju dari Siantar ke Sidikalang lah ya. Sidikalang, dari Sidikalang menuju ke Medan. Langsung besok ke Medan.